Ya, menu hari ini makan mie ayam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, ini aku lagi di pasar untuk belanja kebutuhan lebaran sekaligus juga untuk persiapan kedatangan saudara. Dan pertama-tama ini aku beli kelapa parut dari 4 butir kelapa karena aku mau bikin rendang dari 2 kg daging. Kalau lebaran biasanya aku bikin rendang itu paling 1 kg daging ya, tapi kali ini aku langsung beli 2 kilo karena kan mau kedatangan saudara sebelum hari raya. Kalau biasanya di hari raya aku bikin rendang itu paling 1 kg daging ya, tapi kali ini karena ada keluarga yang mau datang sebelum hari raya, jadi aku langsung beli 2 kg daging. Di sini sekitar H-5 lebaran, harga 1 kg daging sudah 150.000 per kilogramnya. Selain daging, aku beli juga ayam. Di sini aku beli bagian pahanya seperti biasa, ada 8 paha ayam dan ini harganya 70.000. Terus tadi nggak sempat aku videokan juga, aku beli udang. Rencananya udang itu buat menu berbuka juga dan sebagiannya lagi itu buat bikin nanti kuah tekwan ya, karena untuk di hari raya itu aku rencananya bikin tekwan. Oke, lanjut. Nah, ini aku beli kebutuhan bikin tekwan. Jadi ini adalah sedap malam namanya untuk yang berada di luar kota Palembang ya, Sumatera Selatan. Terus aku beli juga jamur kuping sekaligus juga bumbu rendang yang kering. Mungkin ada yang nanya-nanya apa aja yang dibutuhkan kalau mau bikin tekwan. 80. Ini aku udah nyampe rumah, jadi aku nggak bisa ambil video banyak-banyak di pasar karena benar-benar rame dan juga aku itu keteteran ya, belum bawa belanjaan yang banyak, belum lagi mau pegang handphone dan dompet. Ini aku mau menata dulu belanjaan ke dalam lemari ini karena ini belum mau aku masak langsung. Ada minyak sayur, kemudian tadi juga ada tepung tapioka, aku pilih merek Ceptani. Terus ini ada sohun. Dan sohunnya ini ada 5 kantong ya. 1 kantongnya itu stok yang lama dan 4 kantongnya itu tadi aku beli. Jadi untuk kebutuhan bikin tekwan itu aku simpan di laci ini aja ya. Nah, ini ada jamur kuping. Tadi aku beli cuma 2 kantong, nggak tahu nanti kurang atau enggak ya. Kalau misalnya kurang nanti beli lagi. Nah, ini aku beli juga bumbu tekwan. Ini bisa bikin sendiri atau bisa kita beli ya untuk yang berada di luar Sumatera Selatan. Kalau kurang percaya diri dengan bumbu kuah tekwannya bisa beli ini ya, sasetan. Ini bumbu rendang yang aku beli tadi, aku beli yang kering aja ya. Untuk bumbu basahnya nanti bisa bikin sendiri. Kemudian ada masako. Dan ini aku beli bumbu racik untuk ayam goreng. Oke, lanjut. Nah, untuk dagingnya tadi udah aku bersihkan dan udah aku potong-potong seukuran rendang. Dan ini aku ambil endingnya aja ya, karena bener-bener riweh tadi waktu ngebersihinnya. Terus itu aku bagi menjadi 2 porsi karena wadahnya nggak muat ya untuk dagingnya. Ada juga ati ampela ayam kampung, tadi aku beli 30.000 dapat 10 pasang. Kemudian untuk ayam pahanya ini aku bagi juga menjadi 2 porsi karena wadahnya nggak muat ya. Ini ada 8 pasang, kok 8 pasang sih? 4 pasang ayam paha ya. Jadi semuanya itu ada 8 paha dan dipotong pahanya itu menjadi 2 bagian. Karena ini ayamnya ukurannya besar, makanya harganya itu sekitar 70 ribuan. Ayamnya juga udah aku bumbu racik, tapi nanti rencananya pas mau ngegoreng itu aku tambahin lagi bumbu basah karena aku mau goreng ayam bumbu lengkuas gitu ya. Ini rencananya untuk ayam, nanti pas saudara udah datang itu mau aku goreng aja untuk menu berbuka atau sahur. Sementara untuk udangnya ini nggak kerekod oleh aku pas ngebersihinnya sama pas masukin ke dalam wadah food container, tapi ini aku tayangin pas sudah aku simpan di dalam freezer. Tadi belinya 1 kg, harganya Rp85.000 dan setengah kilonya itu udah aku sisihkan untuk dimasak menu berbuka hari ini.
Karena untuk ngebersihin udang itu lama banget ya, makanya di awal tadi udah aku bersihin duluan sebelum ngebersihin daging. Sebetulnya selain protein hewani, aku juga belanja sayuran ya untuk beberapa hari ini untuk buka puasanya. Sama tadi itu juga aku beli kentang untuk bikin sambal kentang ati ampelanya. Beli juga bumbu dapur, kemudian beli cabai, bawang. Cabenya itu aku beli 3 macam ya, ada cabai merah besar, kemudian ada cabai rawit merah sama cabai rawit hijau. Selain itu juga aku beli ikan gabus giling sebanyak 4 kg, dan ini aku masak 2 kg aja dulu ya, karena khawatirnya nanti gak kebadanan ya atau kecapean gitu, jadi aku bikinnya bertahap aja. Kalau mendekati hari raya seperti ini, untuk harga ikan giling gabusnya ini sekitar 80.000 per kilogram ya. Tapi kalau hari-hari biasa nggak mendekati lebaran, itu biasanya harganya sekitar 50 ribuan per kilogram. Untuk cara pembikinan pempek ikan gabus itu pernah aku share juga di video aku sebelumnya, nanti aku sematkan di deskripsi atau di kartu di atas. Nah, kemarin itu banyak banget yang nanyain di video cara bikin pempek aku, di video aku yang lawas banget ya, di awal-awal aku ngonten gitu. Katanya berapa banyak sih tepung tapiokanya untuk 2 kg ikan giling gabus kalau mau untuk jualan pempek ya. Untuk pempek ikan, karena harga per satu pempeknya itu macam-macam, ada yang mulai dari harga 4.000 hingga yang 2.000 atau 1.500 per pempek. Itu tergantung besar kecilnya pempek yang pertama. Yang kedua, tergantung pada banyak sedikitnya kita nyampur dengan tepung tapioka. Jadi video cara membuat pempek ikan gabus yang pernah aku share itu adalah pempek premium yang dijual dengan kisaran harga 3.000 sampai 4.000 per pempek. Kalau misalnya kita mau bikin pempek yang harga 2.000-an atau 1.500, kayaknya kalau 1.500 udah jarang ya di daerah aku. Kebanyakan itu yang 2.000 paling murah. Itu biasanya gunakan tepung tapiokanya agak banyak atau diganti ikannya ya, jangan ikan gabus. Misalnya menggunakan ikan yang lebih murah harganya, kayak misalnya ikan kecil-kecil atau ikan tenggiri atau ikan jenis yang lain ya. Nah, ini pempeknya udah aku bentuki lenjer kecil-kecil aja ya, dan udah aku rebus. Kalau dirasa misalnya air rebusan pempek itu udah agak mengental, sebaiknya diganti ya, atau pada saat kita ngerebusnya seperti ini, itu kita pindahkan ke air mendidih yang lain yang lebih bening. Supaya pempeknya itu nggak berlendir, dan di airnya jangan lupa ditambahi minyak goreng ya, supaya pempeknya juga nggak lengket satu sama lain. Tadinya mau sekaligus bikin pempek sama tekwannya 4 kg daging, cuman karena tapiokanya habis, jadi mungkin dilanjut nanti di part 2. Aku kira untuk stok tepung tapioka aku yang lama itu masih ada, tapi ternyata udah nggak ada. Sementara ini aku bikin pempeknya itu udah malam banget dan nggak mungkin ya keluar untuk beli tepung tapioka. Dan ikan gilingnya ini juga udah aku mixer semua, tadi udah aku campur dengan beberapa bumbu ya, kayak garam, telur, kemudian dikasih juga sedikit gula sama minyak sayur. Jadi ini pempeknya makin enak ya, makin berasa ikannya. Jadi pempek yang benar-benar super premium menurut aku. Alhamdulillahnya masih ada 2 kg ikan giling gabus lagi di kulkas. Nanti aku bakal bikin lagi ya untuk session kedua untuk bikin pentol tekwannya ini. Karena pentol tekwannya ini kan cuma dari 1 kg ikan gabus, kayaknya masih kurang ya. Sekaligus juga buat stok ya, karena untuk pempek atau untuk pentol tekwan ini itu bisa kita simpan di freezer dan itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tapi sih kayaknya kalau menurut aku ya, untuk pempek atau tekwan itu jarang banget yang disimpan lama, karena di sini itu sarapannya aja make pempek sama tekwan. Ini yang udah jadi ya, jadi ini aku masih terus masak pempek, cuman nggak aku ambil lagi videonya sampai akhir. Nah, ini aku lanjutin dengan video waktu persiapan untuk masak menu berbuka puasa. Kali ini untuk menu buka puasanya, ini aku goreng tempe seperti biasa, tempe yang digoreng tepung ya. Kemudian aku juga mau goreng tahu, kebetulan ada stoknya di kulkas, tahu putih gitu ya, dan digoreng tepung juga. Jadi hari ini itu menunya kayaknya serba goreng-gorengan gitu ya.
Untuk sambelnya, aku mau bikin sambal tempe. Kebetulan kakak Gali request, katanya bikin sambal tempe aja. Nah ini tempe yang udah aku potong-potong dan udah aku goreng juga. Cuman tadi nggak aku ambil videonya. Biasanya sambil nunggu masakan yang lain mateng, itu aku nyambi kerjanya ya. Kayak ini, aku nunggu tempenya mateng, aku nyambi ngecopper cabai dan bawang untuk bikin sambal tempe tadi. Nah ini aku tumis-tumis dulu untuk cabai dan bawang yang udah aku chopper. Dan tadi itu juga aku udah nyiapin tomat yang udah aku potong-potong ya. Karena tadi pas suami itu request sambelnya itu minta dipedesin sedikit, jadi akhirnya aku tambahin lagi cabai yang udah diiris-iris gitu. Biasanya Pak suami itu seleranya berubah-ubah ya, kadang pengen pedes, kadang kalau misalnya aku pedesin itu katanya terlalu pedes. Makanya ini tadi aku sesuaikan aja dengan permintaan. Nah untuk tomatnya itu udah aku masukin ya, sambil nunggu layu tomatnya ini aku tambahin bumbu kayak gula pasir sama garam. Karena udah dirasa matang untuk bumbu-bumbunya, ini baru aku masukin tempe yang udah digoreng sebelumnya tadi. Terus ini aku tunggu beberapa menit ya supaya bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam tempenya. Aku nggak tambahin air ya, karena di tomat itu kan udah ada airnya. Jadi ini paling nunggu tomatnya itu benar-benar matang dan layu gitu ya, supaya nggak kelihatan lagi tomatnya. Nah alhamdulillah ini sambal tempenya udah matang. Lanjut setelah itu aku mau ngelanjutin untuk gorengan tadi ya. Tadi udah aku angkat tempenya, jadi sekarang waktunya aku mau goreng terong. Kebetulan ada sisa stok juga di kulkas, jadi terongnya mau aku goreng tepung juga. Goreng terong ini nggak usah lama-lama ya, karena ini cepet banget matangnya. Yang penting tepungnya ini udah crispy, udah langsung aja kita angkat. Nah habis goreng terong ini aku lanjutin lagi untuk goreng tahu putih yang aku bilang tadi ya. Tetap gorengnya itu pakai tepung. Jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi bikin tepungnya itu sekali aja, nanti tinggal kita celup-celup aja tempe secara bergantian ya, terong kemudian juga tahu. Nah alhamdulillah ini terongnya udah aku angkat, udah mateng. Lanjut sekarang waktunya untuk masukin tahu-tahu yang udah aku goreng tepung juga. Tadinya sih aku mau goreng tepung untuk tahunya ini yang metode kering ya, jadi tepung kering gitu. Tapi karena tepung basahnya waktu aku goreng tempe sama terong itu masih ada, ya udah deh basah semua ya. Yang penting rasanya sama ya, sama-sama enak. Apalagi kalau makannya itu pada keadaan lapar ya. Oke, nah ini udah mateng, aku persingkat aja videonya. Ada tempe goreng, ada tahu goreng, kemudian juga tadi ada terong goreng. Lanjut, ini aku goreng bakwan untuk cemilannya, jadi masih menggunakan minyak yang sama. Bakwan sayurnya ada kubis sama pakai wortel ya yang udah diparut. Nah ini aku persingkat aja udah matang ya. Ini tadi pas aku mau ngebalik-balik itu ternyata belum matang. Dan ini pada saat bakwannya udah matang. Aku lebih suka sama anak-anak itu bakwan yang nggak terlalu crispy atau nggak terlalu garing ya. Jadi masih ada empuk-empuknya di bagian tengahnya. Nah ini yang kedua kali aku goreng bakwan lagi. Karena bakwan yang aku bikin tadi itu lumayan banyak porsinya ya. Karena biasanya sepulang dari taraweh aku sama anak-anak itu ngulang lagi untuk makan bakwannya, untuk cemilannya. Karena ini aku nggak beli apa-apa ya untuk cemilannya. Paling tadi adik Gina sama kakak Gali itu request minta beliin mie ayam. Biasanya mie ayam itu dimakan pas saat berbuka gitu. Jadi pas pulang dari taraweh masih ada bakwan ya untuk cemilannya. Oke, nah ini alhamdulillah untuk bakwannya udah pada matang semua, Masya Allah. Dan inilah menu untuk berbuka puasa kami kali ini. Itu ada tambahan ya, ada sayur labu siam yang aku rebus. Kemudian ada 2 mangkuk mie ayam untuk kakak Gali sama adek Gina. Dan tadi itu juga ada tambahan kerupuk jangik ya untuk menambah selera makan. Nah jangan gagal fokus dengan mie ayamnya yang terlihat kering karena ini ada kuahnya ya, tapi belum aku masukin karena ini kan masih beberapa menit lagi berbuka puasa ya. Jadi itu nanti kuahnya aku mau panasin baru dituangin ke mie ayam anak-anak. Nah ini dia menu kami kali ini, dan ini pada saat udah berbuka kakak Gali sama Dek Gina
berbukanya sama mie ayam terlebih dahulu. Sementara untuk minuman segarnya tadi ada es dogan, karena es dogan itu kayaknya mudah bikin kita hilang hausnya ya. Nah, kiranya suasana berbuka ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.